Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, salam kebajikan, rahayu, horas. Hari ini kita akan bertemu dalam Information Technology Service Management. Pertemuan kita dalam manajemen layanan teknologi informasi dengan topik IT Service Life Cycle yang kita terjemahkan dalam perjalanan hidup sebuah layanan TI, bagian yang kelima, part 5. Nah, di dalam pertemuan kita hari ini, di situ ada suatu proses ITAL yang mana dimulai dari ITAL yang ada di sini adalah versi yang ketiga. Versi yang ketiga ini adalah versi yang ada di tahun 2011. Nah, di tahun 2011 itu memiliki 5 domain. Yang pertama adalah domain service strategi, kemudian domain service design, kemudian domain service transisi, kemudian domain service operasional, kemudian domain continuous service improvement. Kalau kita artikan dalam bahasa, maka kita mengerti itu adalah domain layanan strategi, domain layanan desain, domain layanan transisi, dan domain layanan operasional, dan yang terakhir adalah domain peningkatan layanan berkelanjutan. Nah, rekan-rekan, di dalam ITIL proses versi yang ketiga di tahun ini 2011 itu nantinya akan kita gunakan untuk pembelajaran MLTI ke depan. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam hal layanan, siklus hidup layanan sebuah teknologi informasi? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa siklus hidup layanan teknologi informasi ini berkaitan dengan perjalanan hidup sebuah layanan TI dan berawal dari ide pengadaan. Jadi procurement itu adalah pengadaan. Ide pengadaan, kemudian perencanaan, kemudian pengembangan sistem, kemudian operasional layanan TI sehari-hari, kemudian perbaikan dan pengembangan, dan dilanjutkan terakhir adalah layanan TI yang dihentikan. Nah, apa yang kita melihat dari ITIL ini mencoba untuk mengelompokkan proses-proses siklus hidup layanan TI menjadi 5 tingkatan. Nah, dari 5 tingkatan ini yang kita tadi sudah pahami, yaitu tentang layanan strategi, kemudian layanan desain, kemudian layanan transisi, kemudian layanan operasional, dan terakhir adalah peningkatan layanan berkelanjutan. Dan kita mulai dari layanan strategi. Apa yang dimaksud dengan layanan strategi dalam ITIL proses? Nah, di sini kita bisa melihat yaitu tentang tahapan di mana penyedia layanan TI merumuskan arah strategi layanan TI, bagaimana menciptakan business value, nilai bisnis, dan mencapai atau mempertahankan kelebihan-kelebihan strategi layanan TI seperti visi dan misi layanan TI, kemudian positioning, penempatan layanan TI-nya, kemudian target pelanggan, kemudian layanan TI, menentukan layanan TI apa saja yang akan disediakan, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tentang layanan strategi ini menjadi dasar pertimbangan atau utama yang kita katakan sebagai jiwa bagi proses-proses yang ada pada tahapan berikutnya. Yang ketiga di sini adalah sebuah tahapan yang berisikan proses-proses tersebut memandu organisasi melihat manajemen layanan bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi, namun juga sebuah aset. Strategi aset organisasi yang mampu membantu organisasi menemukan persaingan dengan kompetitor lain. Nah, itu yang dimaksud dengan layanan strategi. Bagaimana dengan layanan strategi, kategorinya apa saja? Di sini layanan strategi kategorinya adalah pertama yaitu manajemen atau pengelolaan hubungan bisnis. Yang kedua, manajemen atau pengelolaan keuangan untuk layanan TI. Yang ketiga, manajemen atau pengelolaan portofolio layanan. Yang keempat, strategi untuk layanan TI. Yang kelima adalah pengelolaan permintaan. Dan kemudian kita bisa mencoba untuk melihat satu persatu dari definisi atau konsep dari masing-masing kategori layanan strategi yang dimulai dari pertama, yaitu manajemen hubungan bisnis atau pengelolaan hubungan bisnis. Maksudnya apa? Di sini kita bisa melihat bahwa bisnis atau manajemen pengelolaan hubungan bisnis BRM itu adalah sebuah pendekatan formal untuk pemahaman, mendefinisikan, dan mendukung kegiatan antar usaha yang terkait dengan jaringan bisnis. Nah, tujuannya apa?
Tujuannya adalah dari manajemen hubungan bisnis adalah untuk memahami kebutuhan pelanggan bisnis dan untuk memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan dari yang ada di saat itu. Nah, bagaimana dengan kondisi dari kategori yang lain? Nah, kategori yang kedua dari layanan strategi yaitu berkenaan atau berkaitan dengan manajemen keuangan untuk layanan TI. Nah, di sini Financial Management atau pengelolaan keuangan bertujuan untuk memastikan biaya serta risiko yang terkait dengan penyediaan layanan melalui proses layanan strategi. Layanan ini meliputi akuntansi, budgeting, dan charging. Nah, bagaimana dengan kategori yang ketiga, yaitu kategori layanan strategi yang di sini dikatakan sebagai manajemen portofolio layanan atau pengelolaan portofolio layanan. Apa yang dimaksud dengan manajemen portofolio layanan? Di sini dikatakan bahwa service portofolio manajemen atau manajemen portofolio layanan adalah proses yang bertanggung jawab untuk perakitan sebuah layanan. Paket desain awal atau kita katakan sebagai Service Design Package atau disingkat dengan SDP untuk setiap layanan dan pemeliharaan melalui siklus hidup layanan. Dan bagaimana dengan kategori layanan strategi yang berikutnya, yaitu bagaimana kita melihat strategi untuk layanan TI. Di sini konsepnya apa? Konsepnya adalah langkah-langkah yang dibutuhkan dan akan dilakukan dalam pelayanan TI disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Kemudian kita akan melihat dari kategori yang berikutnya untuk layanan strategi, yaitu pengelolaan permintaan. Di sini dicantumkan bahwa perencanaan yang digunakan untuk meramalkan, merencanakan, dan mengelola permintaan akan produk dan layanan. Nah, kita bisa melihat bahwa faktor-faktor yang ada di dalam layanan strategi itu sudah kita bahas. Berikutnya adalah berkaitan dengan domain layanan desain. Bagaimana dengan domain layanan desain? Di sini dikatakan bahwa tahapan mendesain layanan-layanan TI yang telah disetujui untuk disediakan yang katakan adalah layanan katalog, termasuk pembuatan desain arsitektur, proses-proses kebijakan, dan dokumen. Tahapan ini berisi proses-proses yang dapat menjadi panduan prinsip-prinsip dan metode-metode untuk merealisasikan tujuan strategis dalam servis strategi. Menjadi cetak biru blueprint layanan dan aset layanan, sehingga kita bisa mengetahui apakah yang dimaksud dengan layanan desain. Dan bagaimana dengan kategori layanan desain yang kita dapatkan? Di sini ada 8 kategori, ya, diantaranya adalah yang pertama koordinasi desain, yang kedua pengelolaan layanan katalog, yang ketiga pengelolaan tingkat layanan, yang keempat pengelolaan layanan TI secara berkelanjutan ITSM, yang kelima pengelolaan pasokan, yang keenam pengelolaan ketersediaan, yang ketujuh pengelolaan kapasitas, dan yang kedelapan pengelolaan layanan TI. Dan kita akan mencoba untuk memahami satu persatu kategori dari layanan desain. Yang pertama adalah koordinasi desain. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana proses itu koordinasi semua layanan terhadap stakeholder yang ada. Nah, bagaimana dengan yang kedua, yaitu tentang kategori layanan desain yang di sini dicantumkan pengelolaan layanan katalog. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan layanan katalog? Itulah untuk menyediakan sumber informasi yang konsisten atas seluruh layanan yang disetujui dan memastikan bahwa katalog layanan tersebut secara luas tersedia untuk siapa saja yang diizinkan untuk mengaksesnya. Dan kemudian kita melaju berikutnya dengan kategori layanan desain yang lainnya, yaitu tentang pengelolaan tingkat layanan. Di dalam pengelolaan tingkat layanan ini memastikan bahwa seluruh layanan operasional dan performa layanan tersebut terukur secara konsisten rekan-rekan dengan cara profesional di seluruh organisasi teknologi informasi. Kemudian kita menuju ke kategori layanan desain yang lainnya, yaitu berkaitan dengan pengelolaan layanan TI berkelanjutan yang kita kenal sebagai ITSCM, Sustainable IT Service Management. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan layanan TI berkelanjutan? Adalah untuk memelihara kemampuan pemulihan berjalan secara tepat dalam layanan TI untuk mencocokkan kebutuhan yang disetujui. Di sini persyaratan dan jadwal dari bisnis. Dan kemudian kita menuju ke kategori layanan desain yang berikutnya, yaitu tentang pengelolaan pasokan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyedia dan layanan yang mereka berikan dapat dikelola untuk mendukung target layanan TI dan ekspektasi bisnis.
Kemudian kita menuju ke kategori layanan desain berikutnya, yaitu pengelolaan ketersediaan. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan ketersediaan? Dalam konsep di sini itu untuk memastikan bahwa target ketersediaan dalam seluruh area terukur dan dapat dicapai. Kemudian untuk kategori layanan desain yang lainnya adalah berkaitan dengan pengelolaan kapasitas. Maksudnya adalah tujuannya untuk menyesuaikan kapasitas dari TI terhadap permintaan bisnis yang disetujui. Kemudian kita menuju ke kategori layanan desain yang lain, yaitu pengelolaan keamanan TI. Dimaksud dengan pengelolaan keamanan TI adalah untuk merancang, menerapkan, dan memelihara suatu rangkaian terpadu proses dan sistem untuk secara efektif mengelola keamanan informasi dan menjamin kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan aset-aset informasi serta meminimalkan risiko keamanan informasi. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan keseluruhan kategori layanan desain secara penuh 8 kategori. Nah, kita melanjutkan dalam domain service transisi atau layanan transisi. Apa yang dimaksud dengan konsep layanan transisi di sini, rekan-rekan? Layanan transisi adalah tahapan merealisasikan atau mengimplementasikan hasil tahapan layanan desain menjadi sistem layanan baru atau modifikasi sistem layanan sebelumnya yang kita kenal sebagai go live. Nah, yang kedua, di sini tahapan ini mencakup proses-proses yang dapat dijadikan sebagai panduan bagaimana membangun dan meningkatkan kemampuan dalam memperkenalkan sebuah layanan TI baru, atau mungkin bisa dimodifikasi layanan lama ke lingkungan kerja sebenarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan layanan transisi. Kemudian kita mencoba untuk mengetahui kategori apa saja yang termasuk dalam layanan transisi. Kategori yang termasuk dalam layanan transisi diantaranya adalah yang pertama. Di sini ada 7, rekan-rekan. Yang pertama, perencanaan transisi dan pendukungnya. Yang kedua, pengelolaan perubahan. Yang ketiga, evaluasi perubahan. Yang keempat, validasi layanan dan pengujian. Yang kelima, layanan aset dan pengelolaan konfigurasi. Yang keenam, pengelolaan rilis. Yang kita katakan pelepasan dan penerapan. Yang 7, pengelolaan pengetahuan. Dari ketujuh kategori layanan transisi ini kita mencoba untuk memahaminya satu persatu. Yang pertama, kategori layanan transisi yang di sini dinyatakan sebagai perencanaan transisi dan pendukungnya. Yang dimaksud dengan perencanaan transisi dan pendukungnya itu adalah menyediakan perencanaan lengkap untuk transisi layanan dan mengoordinasikan semua sumber daya yang mereka butuhkan. Nah, dimaksud di sini adalah seperti itu. Bagaimana dengan komitmen dari kategori layanan transisi berikutnya, yaitu tentang pengelolaan perubahan. Artinya mencoba untuk memastikan bahwa perubahan dicatat, dievaluasi, terotorisasi, diprioritaskan, direncanakan, diuji, dilaksanakan, didokumentasikan, dan direview secara terkendali. Kemudian kita melaju ke kategori layanan transisi berikutnya, yaitu evaluasi perubahan. Di dalam evaluasi perubahan di sini yang dimaksud adalah untuk menyediakan cara yang seragam dan terstruktur untuk menentukan kinerja perubahan yang berkaitan dengan kemungkinan dampak pada bisnis, pada layanan yang ada atau yang diusulkan, infrastruktur TI saat ini dan di masa depan. Nah, kita melaju ke bagian kategori layanan transisi berikutnya, yaitu validasi layanan dan penguji. Maksudnya adalah untuk memastikan bahwa rilis yang diterapkan dan layanan yang dihasilkan memenuhi tahapan pelanggan. Kemudian kita menuju ke kategori layanan transisi berikutnya, yaitu tentang pengelolaan layanan aset, ya. Jadi pengelolaan aset dan layanan konfigurasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa menyediakan informasi yang akurat dan kontrol seluruh aset dan hubungan yang membentuk suatu infrastruktur organisasi. Kemudian kita menuju ke kategori layanan transisi berikutnya adalah tentang pengelolaan rilis dan penerapannya. Bagaimana kita memahami tentang hal ini adalah untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol pembuatan, pengujian, dan penerapan rilis dan untuk memberikan fungsionalitas baru yang diperlukan oleh bisnis sekaligus melindungi integritas layanan yang ada. Kemudian kita menuju ke kategori layanan transisi berikutnya, yaitu pengelolaan
pengetahuan. Apa yang dimaksud pengelolaan pengetahuan dalam kategori layanan transisi ini adalah untuk memastikan bahwa orang yang tepat telah memiliki pengetahuan yang benar pada saat yang tepat untuk menyampaikan dan mendukung layanan yang dibutuhkan oleh bisnis. Nah, kemudian kita sudah selesai dalam kategori layanan transisi. Kita akan mencoba untuk mengetahui layanan operasi yang termasuk domain layanan operasi. Nah, dalam domain layanan operasi di sini konsepnya adalah bagaimana ini merupakan tahapan operasional layanan TI yang sehari-hari, termasuk melakukan aktivitas dukungan terhadap layanan teknologi informasi untuk memastikan value nilai layanan benar-benar dirasakan oleh pengguna. Yang kedua, tahapan ini mencakup proses-proses yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas operasional layanan TI dengan tetap memungkinkan adanya perubahan dalam desain layanan TI untuk peningkatan cakupan dan level atau tingkat kualitas layanannya. Bagaimana dengan kondisinya dari kategori layanan operasi? Nah, dalam kategori layanan operasi itu ada 5 kategori, di antaranya yang pertama rekan-rekan, yaitu proses manajemen kejadian, yang kedua proses manajemen insiden, yang ketiga meminta proses pemenuhan, yang keempat proses manajemen akses, yang kelima proses manajemen masalah. Manajemen bisa kita ubah dengan kata-kata pengelolaan. Oke, kita satu persatu untuk memahami kategori layanan operasi. Yang pertama adalah proses pengelolaan kejadian atau proses manajemen kejadian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menghasilkan dan mendeteksi pemberitahuan sementara, pemantauan memeriksa suatu komponen bahkan ketika tidak ada peristiwa yang terjadi. Itu maksud dari proses pengelolaan kejadian. Nah, kita menuju ke kategori layanan operasi yang berikutnya, yaitu proses pengelolaan insiden. Bagaimana dengan proses pengelolaan insiden ini? Maksudnya adalah untuk mengembalikan layanan normal secepat mungkin dan untuk meminimalkan dampak merugikan pada operasi bisnis. Nah, kemudian kita menuju ke kategori layanan operasi berikutnya, yaitu meminta proses pemenuhan. Nah, bagaimana dengan kategori meminta proses pemenuhan ini? Maksudnya adalah untuk memungkinkan pengguna meminta dan menerima standar layanan untuk sumber dan memberikan layanan ini untuk memberikan informasi kepada pengguna dan pelanggan tentang layanan dan prosedur untuk mendapatkan mereka dan untuk membantu dengan informasi umum, keluhan, dan komentar. Dan bagaimana kita menuju ke kategori layanan operasi yang berikutnya, yaitu tentang proses pengelolaan akses. Dalam proses pengelolaan akses kategori layanan operasi di sini maksudnya adalah untuk memberikan hak untuk pengguna dapat mengakses layanan atau kelompok layanan, kemudian mencegah akses untuk pengguna non-resmi. Nah, di sini kita mencoba untuk memahami kategori berikutnya dari layanan operasi yang dinyatakan di sini adalah proses pengelolaan masalah. Dari kata-katanya proses pengelolaan masalah berarti tujuannya adalah untuk mencegah masalah dan akibat dari insiden yang terjadi rekan-rekan, untuk menghilangkan insiden berulang dan untuk meminimalkan dampak dari insiden yang tidak dapat dicegah. Nah, ini adalah kategori-kategori layanan operasi yang sudah kita bahas. Nah, kita menuju ke domain kategori dari peningkatan layanan berkelanjutan. Dari domain peningkatan layanan berkelanjutan ITIL proses, di situ kita punya pengertian ternyata peningkatan layanan berkelanjutan adalah tahapan yang berisi proses-proses untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan TI serta penyesuaian layanan TI terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Nah, kemudian definisi atau pengertian yang berikutnya adalah peningkatan layanan berkelanjutan adalah pembungkus dari semua level-level layanan TI lainnya yang mengevaluasi kembali apakah terdapat sekurang-kurangnya atau kekurang tepatan yang masih mungkin untuk ditingkatkan dalam servis layanan strategi. Nah, kita sudah memahami tentang konsep domain peningkatan layanan berkelanjutan. Nah, kita mencoba untuk melihat kategori peningkatan layanan berkelanjutan di sini adalah ada 7 langkah proses perbaikan. Nah, kita melihat satu persatu rekan-rekan. Yang pertama adalah identifikasi pendekatan untuk perbaikan. Yang kedua, menyebutkan apa yang
yang akan kita ukur, yang ketiga kumpulkan data, yang keempat proses datanya bagaimana di sana, yang kelima analisis datanya yang di sana bagaimana termasuk informasinya, yang keenam sajikan atau penyajian dalam gunakan informasinya bagaimana, yang ketujuh melaksanakan kegiatan korektif dan perbaikan. Nah, kita satu persatu proses perbaikan langkah ini akan kita pelajari. Yang pertama, di sini ada 7 langkah proses peningkatan dalam kategori layanan untuk domain peningkatan layanan berkelanjutan. Yang pertama yaitu identifikasi pendekatan untuk perbaikan. Apa yang dimaksud dengan identifikasi pendekatan untuk perbaikan? Yang dimaksud adalah informasi yang terkait dengan semua layanan yang perlu diukur dikumpulkan dalam fase awal siklus hidup IT AL, yaitu dalam strategi layanan dan desain layanan informasi. Pemahaman menyeluruh tentang tujuan bisnis telah dilakukan dan area yang ada itu yang perlu ditingkatkan telah teridentifikasi, dan ini juga berfokus pada efektivitas rencana perbaikan. Ini dimaksud dengan identifikasi pendekatan untuk perbaikan. Bagaimana dengan langkah berikutnya dalam 7 langkah proses peningkatan di kategori peningkatan layanan berkelanjutan? Di sini kita bisa melihat yaitu yang kedua adalah menyebutkan apa yang akan kita ukur. Maksudnya apa? Yang maksudnya rekan-rekan di sini kemampuan TI diidentifikasi dalam desain layanan dan diimplementasikan melalui transisi layanan ya. CSI melakukan analisis kesenjangan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan. Nah, inilah yang dimaksud dengan menyebutkan apa yang akan kita ukur. Nah, langkah berikutnya adalah langkah ketiga yang di sini kita katakan bahwa yaitu mengumpulkan data, yaitu data dikumpulkan sesuai dengan tujuan dan sasaran operasi layanan. Nah, langkah berikutnya, langkah keempat adalah mengumpulkan data. Katakanlah di sini proses setelah kumpulkan data adalah proses datanya bagaimana. Nah, data mentah diatur dan dibagi menurut kategori dan pengoperasiannya yang memudahkan untuk memproses dan mengubah data menjadi informasi. Kemudian langkah berikutnya, langkah kelima adalah langkah menganalisis data dan informasi. Nah, di sini rekan-rekan, analisis data dan informasi itu adalah data yang akhirnya menjadi informasi sekarang dianalisis dengan cermat untuk menentukan celah yang hilang rekan-rekan dan dampaknya terhadap bisnis. Informasi dievaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan semua faktor internal dan eksternal. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan langkah berikutnya yaitu langkah yang keenam, yaitu menyajikan dan menggunakan informasi yang ada itu bagaimana ceritanya. Nah, di sini kita melihat data yang dianalisis dibagikan kepada para pemangku kepentingan bisnis secara jelas dan menyajikan kepada mereka gambaran yang akurat tentang hasil dan rencana perbaikan yang dilaksanakan. Nah, kemudian kita mencoba untuk memahami langkah terakhir dari 7 langkah peningkatan proses peningkatan dalam kategori peningkatan layanan berkelanjutan, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui tentang melaksanakan kegiatan korektif dan perbaikan. Rekan-rekan, CSI ya telah mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, solusi dan rencana perbaikan, dikomunikasikan kepada manajemen pengelolaan untuk meningkatkan layanan. Nah, suatu perubahan yang diterapkan untuk menetapkan dasar baru dan siklus yang bisa dimulai dari awal lagi atau saat itu. Nah, rekan-rekan, kita sudah sampai di 7 langkah proses peningkatan dalam kategori peningkatan layanan berkelanjutan di sini. Nah, kiranya materi kita dalam pertemuan part 5 ini kita sudah selesaikan, kiranya menjadi manfaat untuk kita dalam pembuatan jurnal makalah yang kita lakukan nantinya, dan harapan Pak Resat, harapan saya pribadi nantinya menjadi suatu manfaat faedah buat kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada rekan-rekan yang di luar agar nantinya video pembelajaran ini bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat yang lain. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih rekan-rekan, dan ini adalah kata penutup dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam pertemuan ITSM Information Technology Service Management atau yang kita kenal manajemen layanan teknologi informasi part 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan part 6.